Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pasya di kanal PBSI. Kali ini kita sudah mengundang narasumber yang sangat spesial, jauh-jauh dari Polandia, Mbak Ana. Yeay. Gimana kabarnya, Mbak Ana? Kabarnya bagaimana? Sehat? Ya, sehat dan senang. Saya di Malang dan kenapa saya gembira sekali karena Malang itu salah satu pengalaman hidup saya di Indonesia. Karena dulu saya tinggal di sini, selama hampir 2 tahun. Ya, seperti rumah kedua. Rumah kedua. Ya. Makanya bahasa Indonesia ini sudah lancar sekali. Iya. Polandia sampai ke Malang. Awal mula ke Malang ada misi apa, Mbak? Tiba-tiba bisa datang ke kota Malang. Seperti kesukaan atau yang mengakibatkan Mbak Ana ke Malang dulunya misinya apa? Oke. Karena setelah master saya di 3 negara, di Prancis, Polandia dan Jerman, saya mencari program di seluruh dunia. Dan saya lihat program di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saya pikir, itu Indonesia, saya tidak tahu banyak tentang negara ini. Terus saya Google, saya menulis Malang, Indonesia. Dan saya lihat banyak pohon kelapa, air terjun. Dan saya pikir, oke, saya pergi. Jadi itu seperti destiny. Saya tidak punya rencana, saya mau ke Indonesia. Tapi itu seperti destiny. Saya pikir, seperti, itulah kenapa. Dulu saya mau tinggal 1 semester saja, tapi setelah itu saya selalu berpanjang dan 2 tahun setelah itu kembali lagi dan ya sudah cinta. Cinta Indonesia. Sudah cinta Indonesia. Sudah. Awalnya hanya sekedar ingin mengunjungi saja, tapi 1 semester lama-kelamaan nambah lagi. Apa yang membuat tertarik dengan Indonesia, Mbak? Saya pikir orang sangat lama tidak stres seperti di Eropa, karena di Eropa orang selalu mau buru-buru, ada kerja, ada jadwal, ada ini. Dan di Indonesia lebih santai. Tidak apa-apa, ada waktu. Terkadang itu seperti terlalu banyak karena saya juga suka seperti punya jadwal. Dan di sini ada jam karet dan terkadang saya tidak sabar, tapi saya suka bahwa itu lebih santai, dan saya pikir orang dari Eropa harus belajar dari orang Indonesia. Jadi jangan terlalu serius ya. Lebih santai. Dan saya juga suka aneka ya di Indonesia karena setiap pulau berbeda dan budaya berbeda, agama, bahasa. Saya di Bali dan saya merasa seperti di negara berbeda, tapi itu masih Indonesia. Di Madura sama ya, seperti Lombok. Tapi itu Indonesia. Keren sekali. Itulah kenapa. Udah kemana-mana ya, Bali, Lombok, Madura, karena saya ke Gili Labak. Wow, indah. Kamu harus ke sana. Jadi selain orang-orangnya, pemandangannya, budayanya, agamanya, sama tadi ya bisa lebih santai di Indonesia. Memang kalau di Eropa bagaimana? Tergantung negara. Karena saya pikir negara seperti Spanyol atau Italia mereka juga lebih santai karena saya pikir negara dekat laut lebih santai. Karena mereka lebih senang, karena ada matahari dan lebih hangat. Tapi Eropa di sini seperti Jerman, Polandia dan bagian ini Ceko, Slovakia, ya biasanya orang lebih serius. Saya pikir, mungkin ya juga tentu saja juga senyum dan senang, tapi tidak seperti di Indonesia. Ya. Menjadi ambasador dari Hannes University Men's Journey. Apa misi yang dibawa program ini, ambasador? Tugasnya? Ya, mempromosikan universitas dan program untuk orang lain, orang dari luar negeri. Dan saya pikir, saya di Indonesia, saya akan membuat presentasi di Universitas di Indonesia karena saya mau berbagi seperti dengan mahasiswa informasi tentang mahasiswa karena saya pikir itu penting sekali. Dan juga saya mau
memberi motivasi kepada mahasiswa bahwa mereka pasti bisa, mereka harus semangat belajar karena itu yang penting, harus belajar sekarang itu waktu, karena kalau sudah ada kerja, keluarga, tidak ada susah. Sekarang harus ya seperti use this opportunity ya to the fullest. Yeah, let's do it. Kita ada pepatah ya, mumpung masih muda, manfaatkan waktu sebelum masa tua. Ya. Tentu saja kalau sudah dewasa, lebih tua, masih bisa belajar, tapi itu lebih susah karena sudah ada banyak waktunya masih bagi. Ya, anak dan selama belajar kan sempat belajar di Indonesia juga di UMM. Iya, saya mulai belajar tapi saya tidak lancar. Saya mulai belajar dengan serius waktu pandemi. Jadi pelan-pelan ya lewat internet dengan guru orang Sumba, tapi dia tinggal di Malang. Dan setiap hari sebelum bekerja saya belajar. Susah, tapi bisa. Kalau mau pasti bisa. Ada perbedaan kan belajar di Indonesia dengan di Jerman? Pendidikan, perbedaan cara metode pembelajaran atau suasana pembelajarannya ada perbedaan. Tadi di seminar saya sedikit menangkap ya, karena bahasa Inggris saya juga tidak terlalu bagus, tapi saya menangkap sedikit bahwa di sana itu telat 5 menit saja sudah tidak bisa masuk ya. Berarti kan lebih disiplin di sana ya. Ada perbedaan lain ya selain hanya di masalah disiplin. Karena saya pikir iklim dan posisi negara di dunia juga influence seperti influence pendidikan dan lifestyle. Karena misalnya di Indonesia ada musim hujan, lebih panas, itu membuat orang lebih mungkin lemas ya dan mau tidur, atau mungkin mahasiswa datang ya kelas lebih terlambat karena ada hujan, itu seperti ini. Saya pikir itu alasan juga kenapa ada perbedaan, karena di Jerman ya mereka lebih serius, harus seperti order ya. Di Eropa kami selalu bilang bahwa itu seperti Jerman order, harus siap, harus ya pikir tentang deadline ya seperti ini. Tapi apalagi saya juga pikir bahwa di Jerman ada diskusi, orang waktu kelas dengan orang mahasiswa berdiskusi dengan dosen. Mereka lebih bukan untuk diskusi, itu seperti cara belajar di Jerman, di jurusan saya misalnya ya. Tapi di Indonesia saya pikir saya sudah bercerita ya bahwa orang di sini lebih malu-malu, mereka suka dan mau seperti fight for knowledge, seperti saya di sini, saya mau tahu, kenapa saya mau tahu tapi saya tidak mengerti, saya mau bertanya lagi, tidak ada seperti tidak ada ini. Dan kenapa saya selalu bilang tentang ini, karena itu penting. Saya pikir harus lebih berani terbuka. Jadi jangan disimpan ya, jangan malu-malu juga. Salah tidak masalah ya. Nah ya, ketika bertanya ada kejauhan tidak masalah ya, daripada kita mendam, kita simpan tidak tahu. Itu sama dengan bahasa Inggris, karena saya tahu orang malu-malu berbicara dalam bahasa Inggris karena mereka pikir mungkin teman-teman akan tertawa. Tapi saya pikir itu tidak apa-apa, karena harus mencoba. Kalau tidak mencoba, bagaimana? Benar apa salahnya? Menarik tadi, misi yang dibawa adalah memperkenalkan atau memberikan informasi mengenai beasiswa ke luar negeri. Caranya gimana tuh agar kita bisa mengenyam pendidikan di luar negeri? Apakah ada program sendiri, mungkin termasuk dari kampus Mbak sendiri, atau bagaimana agar kita juga kekurangan informasi nih banyak. Caranya untuk mendaftarkan kita kuliah di luar negeri itu seperti apa? Langkah awal. Saya pikir sekarang ada terlalu banyak kesempatan, tapi mahasiswa orang tidak seperti tidak tahu, atau mereka tidak mau tahu. Tidak mau tahu, tepatnya tidak tahu. Tapi ada banyak website seperti Info, Youth Opportunity, banyak lagi. Dan saya juga melihat
ada banyak beasiswa dari pemerintah di negara yang lain seperti Jepang, Korea, Jerman, Prancis, banyak lagi. Pemerintah bayar kepada mahasiswa dan mereka seperti welcome, come to our country study. But people don't want. I don't know. So itu yang pertama, dan juga seperti mencari social media, mencari internet. Sekarang ada banyak kesempatan, harus mencari saja. Ya. Tinggal cari saja. Dan mungkin juga menulis ke universitas, dan mereka mungkin bisa berbagi informasi juga. Karena ya seperti harus tertarik dan terbuka dan ya. Jadi sebenarnya banyak ya, hanya dari kitanya saja yang tidak tahu atau tidak mencari, tidak mau tahu tadi itu ya. Oke, ini menarik ya, ini jadi informasi juga untuk kita semua atau rekan-rekan masuk juga, bahwa menggunakan sosial media itu ya tidak hanya Facebook, YouTube, Instagram, tapi kita juga bisa mendapatkan informasi bahkan beasiswa untuk bisa kuliah di luar. Dan itu setiap tahun ada. Setiap tahun. Ya, ada. Dan tapi pertama harus belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu seperti bahasa dasar di dunia. Dan setelah itu bisa bahasa lain, tapi bahasa Inggris seperti basic. Harus tahu. Termasuk di UNIMENS juga, apa pengantarnya dalam perkuliahan menggunakan bahasa Inggris? Juga ada, tapi saya juga belajar dalam bahasa Prancis, Inggris, dan Jerman. Jadi saya pikir mungkin saya mengerti pertanyaan maaf karena saya masih belajar bahasa. Maksudnya dalam perkuliahan di UNIMENS itu apa mayoriti menggunakan bahasa Inggris atau ada bahasa lain? Oke, mayoritas bahasa Jerman ya, karena itu universitas di Jerman. Tapi tentu saja ada banyak jurusan dalam banyak bahasa, bisa belajar filologi ya, seperti Spanyol atau Inggris juga, Prancis, banyak bahasa. Tapi biasanya orang asing Jerman dia tentu saja bahasa Inggris, bahasa utama. Syarat utamanya ya harus menguasai bahasa Inggris. Ya. Mengenai ini tadi disinggung juga waktu seminar ya, biaya hidup di sana sekitar 800 sampai 1.200 euro. Ya, Itu dalam rupiah berapa? Harus pikir. Perkiraan. Mungkin sekitar 15 juta. Wow. Itu banyak juga untuk saya, karena uang di Polandia berbeda, tidak euro. Kami pakai Polish zloty, dan kami harus seperti 4 kali lagi ya dari euro, ya. Jadi itu berbeda. Itulah kenapa orang mau dapat beasiswa atau bekerja, orang bekerja setelah kelas atau weekend, ya seperti ini ya. Jadi juga orang Jerman tidak seperti mereka bisa ya melakukan semuanya. Mereka juga bekerja ya, itu juga karena susah untuk mereka. Tapi ya itulah kenapa saya selalu bilang beasiswa bisa menang. Beasiswa bisa. Kalau biaya hidup saja sekitar 15 juta, berarti beasiswa itu kan sudah mencukupi untuk hidup, untuk makan, untuk biaya pendidikan. Akomodasi sudah cukup memenuhi. Ya, sudah. Apalagi kita mau ditunjang dengan bekerja sendiri. Banyak kesempatan untuk kita bisa kuliah luar negeri. Jika tidak mampu sendiri maka carilah beasiswa. Ya, tergantung ya, karena beberapa beasiswa give you like not so much money, it depends ya. Like mungkin setengah, itu tergantung ya beasiswa. Jadi tidak seperti semuanya ya. Harus cek dulu dan be sure ya. Ada nggak jurusan bahasa Indonesia di Jerman? Saya mungkin tidak, tapi saya juga terkejut karena ketika saya di Universitas di Jerman ya 5 tahun yang lalu, karena saya sudah
ya selesai kuliah 5 tahun yang lalu. Waktu cepat berlalu ya. Saya tidak melihat orang Indonesia atau tidak. Atau mungkin ada, tapi saya tidak peduli ya, karena saya tidak seperti cinta Indonesia. Saya tahu banyak orang Indonesia. Tapi sekarang karena tahun yang lalu saya lagi ya kampus, saya bertemu orang Indonesia dan mereka bercerita bahwa ada banyak orang Indonesia di Jerman di universitas ini. Dan saya juga lihat di kampus ada warung, okay. Resto Bali. Resto Bali sudah sampai Jerman. Iya, dan ada seperti makanan dari Indonesia, ada snack, jajan dari Indonesia. Saya seperti tidak percaya di kampus ini Indonesia. Gila. Hanya dalam waktu 5 tahun ya. Awalnya belum ada, 5 tahun sudah. Jadi bisa. Bisa nggak kira-kira kita kan mahasiswa bahasa Indonesia nih. Bisa nggak kira-kira menurut Anya bahasa Indonesia itu kurang internasional? Diminati nggak kira-kira kalau misalkan kita ingin membuka jurusan bahasa Indonesia di Jerman? Bahasa Indonesia, wow, itu seperti pertanyaan sangat bagus. Terima kasih untuk ini karena saya punya sahabat, dia orang campur, orang Amerika dan orang Jepang. Dan kami selalu tertawa dan berdiskusi dan bilang bahwa bahasa Indonesia itu bahasa internasional. Karena saya berbicara dengan dia dalam bahasa Indonesia, tidak bahasa Inggris. Kalau kami menelpon bahasa Indonesia dan itu seperti iya, dan dia selalu bilang hanya bahasa Indonesia, bahasa internasional. Dan saya seperti ya Kevin, you are right, ya kamu ya, saya setuju. Ya, benar. Karena saya juga tahu banyak orang asing yang bisa bahasa Indonesia. Ya, dan bisa dan seperti punya energi ya untuk belajar. Itu yang penting. Harus punya komunitas ya. Karena kalau tidak malas. Dan itu kenapa saya sangat senang saya punya teman ini karena dia juga mendorong ke saya belajar bahasa Indonesia. Jadi bisa, ayo ke Jerman, ayo ke Eropa, bisa berarti buka ya sekolah bahasa Indonesia. Mungkin nanti hanya bisa menjadi penyambung harapan kita itu untuk bisa go internasional, oke? Indonesia jadi bahasa internasional kedua. Terakhir, hanya berikan tips kepada anak muda atau generasi Indonesia karena kalau saya lihat mulai dari statistiknya, saya lihat channel YouTube Anya juga, Anya itu orang yang sangat energik, ya, kemudian aktif, ya, dan juga disinggung saat seminar. Harusnya sebagai mahasiswa itu sering tanya, sering apa sih yang harus diperbaiki dari mahasiswa Indonesia menurut Anya agar bisa lebih baik? Mungkin kalau ada janji, ya harus lakukan ini. Kalau ada janji, saya pikir karena tidak seperti saya akan lakukan ini nanti dan tidak terjadi. harus lebih konsisten. Saya pikir lebih konsisten dan ini saja saya pikir karena saya pikir Indonesia sangat kreatif dan juga punya banyak ide. Potensi banyak saya lihat di mahasiswa banyak potensi, tapi harus seperti lebih dan komunikasi juga. Komunikasi. Karena saya juga lihat antara Eropa dan Indonesia terkadang tidak ada komunikasi. Misalnya saya orang Indonesia memberitahu tentang sesuatu, misalnya 1 jam sebelum atau langsung ya, harus komunikasi lebih awal, harus komunikasi lebih terbuka kalau mau sesuatu berdiskusi ya, berkomunikasi seperti ini. Saya pikir itu yang saya lihat dan itu saja ya. Jadi lebih konsisten dan komunikasi, lebih terbuka untuk lihat apa ya kalian mau ya seperti sampaikan ya. Saya berharap kalian mengerti ya karena saya masih belajar. Sudah sangat bagus sekali bahasa Indonesia. Oke, apa ya kesan yang
Indonesia tinggalkan untuk Anya yang tidak bisa dilupakan selama di Indonesia? Kesan Apa ya? Kesan yang Indonesia tinggalkan, kesan itu apa ya? Yang membuat Anya menjadi rindu lagi, ingin lagi kembali ke Indonesia. Saya pikir juga alam orang santai itu yang kalau saya pikir tentang Indonesia saya tutup ya mata, saya yang orang alam santai. Ini kenapa? The biggest fan, kenapa? Dan saya juga mau seperti bilang kepada kalian, karena kalian muda, kalian punya potensi, energi, kreatif, silakan. Mungkin kalian bisa menjaga alam, menjaga lingkungan, karena itu masalah di Indonesia. Dan setiap bulan yang saya bertemu di sini, mereka bilang tentang ini, karena itu sangat-sangat disayangkan ya, harusnya kita bisa menjaga keindahan itu. Ya mungkin kalian bisa seperti mulai proyek di universitas tentang ini di lingkungan, di Malang, karena saya pikir itu yang penting. Dan di Indonesia tidak ada edukasi, cukup edukasi tentang protection, menjaga lingkungan. Saya pikir seperti edukasi. Ya, tapi saya punya seperti harapan orang Indonesia bisa ganti situasi ini. Ya, semangat. Thank you Anya sudah mampir di studio kanal BBSI, sudah selalu karirnya, dan mudah-mudahan deal tim kita tadi Indonesia bisa go international. Thank you. Terima kasih banyak, kita sampai jumpa lagi ya. Terima kasih untuk rekan yang sudah menonton podcast ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf dari segala kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.